Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini bukan untuk pamer karya diri, melainkan berdirinya saya di sini untuk memperkenalkan diri. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin Putri Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin Ahmad beserta Ibu Nyai Hajah Muhimmah Falasifah. Yang kami muliakan Guru Pengampuh Pelajaran Tafsir Ro'aiul Bayan Bapak Ustadz Ahmad Nidhomi MPD. Juga para pemirsa yang telah menyediakan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Apakah kalian sudah mengerti apa itu sejarah Bahrul Ulum? Tentu sebagai santri Bahrul Ulum saya tidak layak untuk tidak mengerti apa itu sejarah Bahrul Ulum. Jadi ketika kalian belum mengerti, maka tolong perhatikan apa yang akan saya jelaskan hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebahrul uluman. Di sini ada gambar, yaitu gambar Masjid Jami Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Awal berdirinya Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang itu ialah pada pendahuluan. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang merupakan pondok tertua dan juga terbesar di Jawa Timur. Tetapi dengan begitu Pondok Pesantren Bahrul Ulum tetap melakukan pengembangan tetap berdasarkan aswaja dan juga nilai-nilai luhur kepesantrenan. Pondok Pesantren Bahrul Ulum pada awalnya hanya mendirikan 21 unit pendidikan formal. Dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum berada di bawah naungan Yayasan Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, di mana yayasan tersebut berdiri pada tanggal 6 September 1966. Lanjut pada lokasi dan juga sejarah Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Lokasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum berada di Desa Tambak Beras, Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Sejarah dari Bahrul Ulum itu sendiri terbagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama ialah rintisan pertama, yakni pada tahun 1825 di Desa Gedang, Tambak Rejo, datanglah seseorang yang bernama Mbah Soihah atau Mbah Abdus Salam, di mana beliau di sini menyebarkan ilmu dan juga agama yang dimilikinya. Sebelum kedatangan beliau, Bahrul Ulum itu masih berupa hutan belantara. Hingga akhirnya 13 tahun yang datang, dia menjadi perkampungan. Nah, setelah kedatangan Mbah Soihah, beliau mendirikan pesantren yang kecil pada tahun 1838, di mana pesantren kecil tersebut terdiri dari 3 ruangan, yaitu yang pertama ialah musola kecil, kemudian bilik kecil dan juga tempat tinggal yang sederhana. Ya. Pesantren kecil yang didirikan ini oleh Mbah Soihah diberi nama Pondok Selawe ataupun Pondok Telu. Nah, kenapa kok diberi nama Pondok Selawe? Karena santrinya yang ada 25 secara basa Jawane niku 25 niku selawe. Mari ngoten, kenapa kok disebut Pondok Telu? Karena ilmu yang diajarkan oleh Mbah Soihah itu ada 3 ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu hakikat, dan juga ilmu kanuragan. Dan juga disebut Pondok Telu karena terdapat 3 ruangan tersebut, terdapat musolah, bilik kecil, dan juga tempat tinggal yang sederhana. Kemudian pada tahapannya kedua, yaitu terdapat rintisan yang kedua. Mbah Soihah
karena sudah sepuh, beliau maka mengutus santrinya yang bernama Mbah Kiai Usman dan juga Mbah Kiai Said untuk membantu beliau. Di mana Mbah Kiai Usman itu meneruskan pondok beliau, pondok Selawe tersebut. Di mana Mbah Kiai Usman itu menerapkan ilmu yang berbau thariqat, sehingga pondoknya Mbah Kiai Usman itu lebih sering disebut dengan pondok thariqat. Sedangkan pada Mbah Kiai Said, beliau membangun pondok pada arah barat sungai, di mana ilmu yang diajarkan itu berupa ilmu syariat, sehingga pondok beliau sering disebut dengan pondok syariat. Dan pada tahapan yang ketiga, yaitu pada pengembangan pertama. Pada pengembangan pertama, Mbah Kiai Usman sudah sepuh dan beliau akhirnya sakit dan juga meninggal. Akhirnya beliau meneruskan kepemimpinan pondoknya kepada santrinya, yaitu Kiai Asy'ari, yang sekarang Kiai Asy'ari merintis pondok pesantren Tebu Ireng. Kemudian dan juga kepada Kiai Hasbullah. Pada Kiai Said, karena beliau sama dengan Kiai Usman, sudah sepuh dan waktunya sudah mendekati wafat, maka pengasuhan pondok pesantren dialihkan kepada anaknya yang bernama Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah terkenal dengan orang yang sangat kaya raya, yang karena memiliki tambak dari beras. Maka dari itu desa ini atau dusun ini itu disebut dengan dusun tambak beras, yang akhirnya pondok yang beliau dirikan itu dinamakan pondok pesantren tambak beras. Kemudian pada tahapan yang keempat itu ada putra dari Mbah Kiai Hasbullah yang baru saja pulang dari menuntut ilmu, yaitu bernama Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yaitu pada tahun 1914. Sejak adanya Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, sistem pendidikan yang dulunya halaqah sekarang menjadi sistem pendidikan formal. Di sini sistem pendidikan madrasah atau sistem pendidikan formal, di mana sistem tersebut diserahkan kepada adiknya yang bernama Mbah Abdurrahim. Kemudian pada tahun 1915 Mbah Kiai Haji Abdul Wahab mendirikan madrasah yang bernama Mubadil Fan. Kemudian pada tahun 1920 karena Mbah Kiai Haji Hasbullah telah wafat, maka pengembangan diteruskan oleh Mbah Abdul Wahab dan juga kedua adiknya, yaitu Mbah Abdul Hamid dan juga Mbah Abdurrahim. Mbah Abdul Hamid lebih fokus kepada pengembangan pondok, sedangkan Mbah Abdurrahim lebih fokus kepada pengembangan madrasah. Kemudian sedangkan Mbah Abdul Wahab lebih fokus untuk kepada organisasi yang beliau dirikan bernama Nahdlatul Ulama di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdiri pada tahun 1926. Kemudian pada tahun 1942 atas perintah ibunya yang bernama Nyai Latifah, beliau Mbah Abdul Wahab mendirikan pondok pesantren Al-Latifiyah. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu pengembangan ketiga. Pengembangan ketiga pada tahun 1942 pengembangan dilanjutkan oleh adiknya Mbah Wahab, yaitu Mbah Abdul Hamid dan juga Mbah Abdurrahim. Nah, Mbah Abdul Hamid dan juga Mbah Abdurrahim memanggil keponakannya yang bernama Mbah Abdul Fattah untuk meneruskan perjuangannya pada tahun 1942. Pada tahun 1943, Mbah Abdul Fattah selaku keponakan dari Mbah Abdul Hamid dan juga Mbah Abdurrahim mendirikan Madrasah Islamiyah Ibtidaiyah yang sekarang menjadi Madrasah Ibtidaiyah.
Kemudian pada tahun 1951 Mbah Abdul Fattah mendirikan Pondok Pesantren Al-Fatiniyah, dan juga pada tahun 1956 beliau mendirikan Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 4 tahun, yang kemudian pada tahun 1964 madrasah tersebut menjadi Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 6 tahun. Pada tahun 1965 Mbah Abdul Wahab menamai Pondok Pesantren Tambak Beras dengan nama Bahrul Ulum. Kemudian pada tahun 1974 Mbah Abdul Fattah mendirikan sebuah perguruan tinggi yang dinamakan oleh Al-Ma'had Al-Ali. Kemudian Mbah Abdul Fattah karena sudah sepuh, beliau meneruskan kepada putra dari meneruskan perjuangannya kepada putra dari Mbah Abdul Wahab, yaitu Mbah Najib Abdul Wahab. Nah, setelah kepemimpinan Mbah Najib Abdul Wahab, sistem tersebut menjadi sistem kepengasuhan yang kolektif. Kemudian pada pengembangan selanjutnya terdapat pengembangan keempat, yaitu manajemen kepengasuhan pondok pesantren yang konstruktif, jelas, terprogram dan juga terarah, itu untuk memaksimalkan potensi yang sudah ada. Nah, di sana terdapat 3 dari kepengasuhan majelis pengasuh, yang terdiri dari majelis pengasuh, pengurus yayasan, dan juga dewan pengawas. Kemudian sejak adanya sistem kepengasuhan yang kolektif, maka terpilihlah ketua majelis pengasuh. Ketua majelis pengasuh yang sampai saat ini masih terdapat 3 periode. Periode yang pertama pada tahun 1987 hingga tahun 2006 yang diketuai oleh Kiai Haji Sholeh Abdul Hamid. Kemudian tahun 2007 dan sampai 2008 dilanjutkan oleh Kiai Haji Amanullah Abdurrahim. Kemudian tahun 2009 sampai tahun sekarang dilanjutkan oleh Kiai Haji Hasib Abdul Wahab. Kemudian pada tahun 2016 Pondok Pesantren Bahrul Ulum sudah mencapai umurnya, yaitu berumur 191 tahun. Dan madrasahnya berumur 100 tahun. Di mana sampai pada sekarang terdapat 37 unit pondok pesantren di Bahrul Ulum dan juga 20 unit dan juga 20 unit madrasah yang didirikannya. Kemudian Mbah Amanullah Abdurrahim merupakan pecetus dari IKABU, yaitu Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum. Kemudian pada babak yang ketiga, yaitu tentang sejarah nama dan juga lambang. Sejarah nama dan lambang Pondok Pesantren Bahrul Ulum, yaitu atas perintah dari Mbah Soihah. Mbah Soihah yang dulu hanya menamai Pondok Selawe atau Pondok 3. Kemudian Mbah Soihah mengutus Mbah Hasbullah, di mana pada Mbah Hasbullah pondok tersebut dinamakan Pondok Tambak Beras. Kemudian pada tahun 1965 oleh Mbah Kiai Haji Abdul Wahab, beliau memerintahkan 4 santri beliau, yaitu ada Ahmad Junaidi dari Bangil, Masrur Dimyati dari Mojokerto, Yazid Sulaiman dari Kudu Jombang, dan juga Syamsul Huda dari Denanyar. Dari 4 santri beliau ini mengusulkan nama untuk pondok pesantren Tambak Beras tersebut dengan 3 nama, yaitu Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan juga Mambaul Ulum. Akhirnya terpilihlah nama Bahrul Ulum dengan harapan
menurut Mbah Kiai Haji Abdul Wahab, yaitu biar pondok ini menjadi lautan ilmu, karena arti dari Bahrul Ulum tersebut sendiri ialah lautan ilmu. Mbah Abdul Wahab ingin mensisipkan pada logo Bahrul Ulum, yaitu dengan surat Al-Kahfi ayat 109. Dan setelah itu beliau mengadakan sayembara logo dari pondok pesantren, dari logo pondok pesantren Bahrul Ulum tersebut. Dan pada proses ritualnya beliau mengutus salah seorang santri bernama Kiai Haji Jamaluddin Ahmad untuk membacakan manakib. Kemudian kita lanjut pada visi, misi, landasan, dan juga tujuan. Visi dari Bahrul Uluman tersebut, visi dari Bahrul Ulum itu sendiri ialah untuk menjadikan Tambak Beras sebagai pusat peradaban Islam. Kemudian misi dari Bahrul Ulum itu sendiri ialah melahirkan sosok yang berakhlak mulia. Kemudian landasan untuk pondok pesantren Bahrul Ulum ialah diambil dari landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga UUD 1945. Kemudian tujuannya ialah agar santri bisa bermanfaat dan juga mandiri. Kita lanjut pada struktur organisasi. Struktur organisasi Bahrul Uluman ialah terdapat 4 struktur, yaitu majelis pengasuh, dewan pengawas, pengurus harian, dan juga pengurus bidang atau departemen. Yang terakhir pada sistem pendidikan Bahrul Uluman. Sistem pendidikan Bahrul Ulum di sini itu terdapat 2, yaitu formal dan non formal. Formal di sini itu berbentuk guru mengajarkan ilmu kepada muridnya. Sedangkan sistem non formal ialah dilaksanakan pada pondok pesantren masing-masing yang akan diajar oleh kiai dan bunyai tersebut. Dan sistem pendidikannya yang non formal, itu ada 2, yaitu madrasah diniyah dan juga sorogan atau weton. Madrasah diniyah di sini itu menggunakan beberapa kitab kuning, sedangkan metode sorogan atau weton itu guru membacakan kitab atau santri menyetorkan bacaan kitab terhadap guru yang dilakukan setelah sholat fardu atau sholat maktubah. Sekian dari saya, Hukma Sobiyah Al-Faqih dari kelas 6A. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.